Shalom warga kerajaan, selamat bergabung dalam ibadah online service Rock Menara Tanjung Pujian, Makassar. Persiapkan diri Anda untuk beribadah fokus dan tidak terganggu oleh hal apapun. Ikutlah dan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan, mendengarkan dan mencatat firman Tuhan yang akan dibagikan. Yakin dan percayalah, melalui setiap ibadah online yang Anda ikuti, hadirat Tuhan ada di sana. Ingat, ibadah online bukan nonton ibadah online. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan. Hari ini ketika saudara melihat apa yang saya sampaikan hari ini, kita merayakan yaitu sebagai bangsa Indonesia, ya, merayakan yaitu hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Anda menganggapnya itu biasa. Negara-negara yang mayoritas Kristen, Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, mereka tidak merayakannya. Cuma ada 11 negara, tetapi yang khusus adalah Indonesia. Saya lihat itu, ya. Bagaimana justru di tempat kita merayakan kenaikan Tuhan. Baik, di dalam Kisah Rasul pasal pertama dikatakan Yesus naik ke sorga. Itu suatu perjalanan dari Getsemani ketika dia berdoa. Lalu kemudian Golgota, dia disalibkan, ya. Kemudian grave, dimasukkan dalam kubur. Sedikit sekali orang bicara tentang Yesus dikuburkan. Benar-benar dikuburkan, saudaraku. Lalu kemudian bagaimana dia mengalami kebangkitan, ya. Kebangkitan, saudara, ya. Lalu kemudian terakhir dia dinaikkan ke sorga. Di situ yang menarik adalah firman Tuhan mengatakan ada 2 orang laki-laki yang berkata kepada murid-murid Yesus, 500 pasang mata. Ini tidak mungkin salah karena bukan tengah malam. Tapi saksinya bukan 1, bukan 2. Tapi 500 pasang mata menyaksikan Yesus benar-benar naik ke sorga. Dia berkata, aku berasal dari sorga dan akan kembali pada sorga. Aku berasal dari Bapa dan akan kembali pada Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa sekali. Saya juga mengucap syukur, pasti ada rencana Tuhan yang khusus buat kita bangsa Indonesia, ya. Ada 2 orang laki-laki, tidak pakai sayap, tapi sebetulnya malaikat berbaju putih. Dan memperingatkan mereka, hei orang Galilea, kenapa kamu cuma menatap ke langit? Banyak saat ini orang termasuk yang menyebut diri warga kerajaan cuma menantikan kedatangan Tuhan. Malaikat itu naik dan turun. Itu yang dilihat oleh Yakub dan itu yang dilihat dan disampaikan oleh Kristus kepada Nathanael. Engkau akan melihat malaikat naik dan turun. Malaikat adalah pembawa berita. Malaikat ditetapkan untuk menolong orang-orang yang harus menerima keselamatan. Itu Anda dan saya. Ya, naik untuk menyembah Tuhan, turun untuk menolong manusia. Berbaju putih. Kita nggak usah benar-benar pakai baju putih. Meskipun itu cocok buat Indonesia akan panas. Tetapi itu berbicara tentang hidup dalam kesucian. Selalu putih pakaianmu. Dan selalu ada minyak di atas kepalamu. Apa itu? Pengurapan, saudaraku yang kekasih. Dan hidup dalam kesucian dan ada pengurapan. Kita akan jadi berkat buat banyak-banyak orang. Ya, Yesus yang naik ke sorga dengan kelihatan secara jasmani akan kembali dengan cara yang sama.
Jadi jangan percaya kalau dikatakan bahwa dia menjelma jadi wanita di Tiongkok. Ataupun punya adik juga di Tiongkok, ini banyak yang penyesatan berasal dari sana saudara. Tetapi kita menantikan pertama pengangkatan jemaat. Itu untuk gerejanya, untuk pengantinnya. Dan nanti bersama-sama dengan kita. Dan untuk memerintah selama-lamanya 1000 tahun dulu di bumi dan forever. Karena itulah pengharapan kemuliaan kita. Our blessed hope. Dia yang naik ke sorga. Duduk sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Tempat yang maha tinggi. Dia bukan akan memerintah. Dia sedang memerintah. Terpujilah nama Tuhan. From glory to glory. Itulah yaitu destiny saudara dan saya. From glory to glory, warga kerajaan. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabar? Puji nama Tuhan, luar biasa. Mari kita mau sama-sama bersuka cita, kita mau memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan hadir di sini siap untuk melawat umatnya. Amin, haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masukkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa.
Biar hadirat-Mu Tuhan boleh melawat setiap kami umat-Mu. Hadirat-Mu melingkupi bahkan memenuhi setiap kami. Haleluya. Biar kiranya Tuhan sungguh-sungguh hadirat-Mu boleh kami rasakan dan kami boleh nikmati Tuhan. Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Kau hadir di sini. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kau hadir di sini Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan, Kau mau dekat dengan umat-Mu. Mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sama-sama. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itu kesukaanku, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itu kesukaanku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itu kesukaanku. Biar hadirat-Mu terus memenuhi dalam surga bumi ini Tuhan, menjadi kesukaan tempat bagi setiap umat-Mu Bapa. Tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Itu kesukaan kami Bapa. Itu kesukaanku. Itu kesukaanku. Haleluya. Hanya Engkau yang layak Tuhan untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Haleluya. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Gembala yang baik. Tidak berkekurangan sesuatu apapun yang kami butuhkan. Amin. Karena Engkau telah memberkati kami sekalipun di dalam kondisi yang sulit. Malapetaka tidak akan menimpa kami Amin. karena perlindungan-Mu yang sempurna. Ya Tuhan. Dan telah melimpahkan kasih karunia serta memberi damai sejahtera. Amin. Kami butuh damai sejahtera sebab hadirat-Mu ada di tengah-tengah permasalahan kami. Amin. Biarlah kami mau berkata kepada kami, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami Ya Tuhan. seumur hidup kami. Dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Sekalipun ibadah ini via Zoom, tapi kami percaya kami tidak kehilangan berkat. Amin. Sebab Roh Kudus selalu memampukan dan memberi kami hikmat untuk kami belajar sesuatu di dalam ibadah ini, Yes. khususnya pesan Tuhan di siang hari ini. Amin. Kami mau belajar dan diajar oleh firman, Ya, maka kami hidup menuruti tuntunan Roh Tuhan, ya Tuhan. tuntunan perbuatan daging kami. Yes. Oleh anugerah Tuhan membawa kami semakin menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Sehingga hidup kami akan menjadi berkat bagi Amin. banyak orang. Ya. Dan selalu menikmati hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Berkati pemberitaan firman ini, Ya Rabb. biarlah penyampaian ini hanya isi hati Tuhan saja Ya, yang amin. tersampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam kami nama berdoa. Amin. 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 Thank you. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian, dimanapun berada. Saya percaya sekalipun lewat Zoom, hanya lihat gambar saja, biasanya kita kan ketemu secara fisik utuh, tapi percayalah esensi ibadat tidak dibatasi oleh cara, tetap sama. Di mana ibadah meninggikan nama Tuhan, di situ ada berkat. Terima kasih Pak Ben. Benarnya saya berkali-kali menolak untuk membawa firman, karena bagi saya membawa firman
cukup berat. Beratnya bukan karena materinya, tuntutannya dan apakah firman yang kita sampaikan itu kita alami. Dan sharing hari ini saya ikuti tema bulanan roh, yaitu tren. Arti dari tren yaitu melatih, mengajar. Sudah pasti diarahkan kepada sesuatu yang sifatnya kekal untuk nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Saya lihat topik ini paling bagus diambil di Galatia, khususnya di Galatia 5 mulai daripada 16 sampai 26. Sekalipun di dalam kitab Galatia hanya ada 6 pasal, tapi berisikan nasihat Paulus yang begitu tegas, mengingatkan dengan instruksi yang berapi-api untuk menanggapi kondisi yang sedang terjadi pada saat itu, di mana kehidupan jemaat di Galatia yang telah dimerdekakan oleh Kristus namun masih hidup dalam perhambahan atau kuk perbudakan. Peringatan ini untuk melatih, bahkan mengajar agar jemaat dapat keluar dalam perhambaan atau kuk perbudakan, padahal dahulu Paulus juga dalam kondisi kuk perbudakan. Kita bisa lihat di dalam Galatia 5 ayat 21 dikatakan, "Ku peringatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu." Nah, kita bukan saja mau melihat sejarah, tapi saat ini menurut saya sangat relevansi dengan kondisi saat ini, khususnya saya secara pribadi, dan saya percaya masih banyak orang Kristen harusnya hidup menuruti apa kata roh. Tapi karena ketidakmengertian bahwa mereka telah ditebus oleh Yesus Kristus, yaitu roh, maka kita menjadi manusia roh yang punya jiwa tinggal di dalam tubuh. Otomatis kita jangan hidup menuruti tuntutan kedagingan kita, tapi kita semua mengarahkan hidup kita secara roh. Mari hari ini saya ajak, seperti Paulus ajarkan kita belajar, bahkan melatih diri agar memiliki respon yang benar di antara dua pilihan, yaitu hanya dua pilihan saja. Kehidupan yang tidak terhubung dengan Allah akan menghasilkan karakter-karakter atau sifat-sifat dari perbuatan daging. Yang kedua, hidup yang terhubung dengan Allah, hidup ke arah yang sehat, sehingga mewujudkan buah roh, bukan hanya wujud buah saja, memuliakan Bapa. Dan ini merupakan kunci utama dalam mengenal muridnya. Sehingga di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dua pilihan ini Rasul Paulus menuliskan di kitab Galatia mulai di pasal 5 ayat 16 sampai 26 dengan perikop. Jadi saya berharap Bapak Ibu kalau bisa baca di rumah, saya ambil yang poinnya saja, yang apa yang saya harus jelaskan. Perikopnya hidup menurut daging atau roh. Kalau suka pakai judul khotbah bisa, kita pakai sama saja dengan perikop yang sama, yaitu hidup menurut daging atau roh, flesh and spirit. Nah, jelas apa sih yang terlihat dalam pekerjaan daging bahkan serta ganjarannya? Itu bisa dilihat dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sebagainya artinya tidak stop loh. Saya hitung 15, saya pikir sudah cukup kedagingan. Artinya kalau kedagingan ini unlimited. Nah, tapi yang sangat disesalkan bahwa kita banyak memilih ini yang dimaksud ini. Padahal banyak.
Nah, tindakan perbuatan ini pasti kita selalu hadapi. Kita bukan manusia sempurna. Ini yang dibilang, setiap hari kita harus melakukan pembangkasan secara kedagingan kita. Nah, kalau baca ini, siapa sih oknum siapa yang tidak hadir? Tidak absen di sini. Ya iblis. Nah, kadang-kala kita bilang, aduh, saya marah lagi. Ini kok memang perbuatan iblis. Jangan salahkan iblis, karena di dalam ini tidak ada iblisnya. Keputusan Anda dan saya dalam hal memilih ini. Mungkin saya tidak melakukan percabulan, kecemaran, tapi bisa saja dalam kondisi tertentu saya melakukan perbuatan daging, pesta pora, amarah, nafsu marah dan saya. Nah, satu saat di kantor, saya baru masuk nih di kantor. Saya minta tolong satu karyawan cowok. Tolong dong, angkatkan besi siku. Bayangkan, besi siku ada 4-5 biji ke lantai 2. Bukannya angkat. Malah dia bilang, Ibu, suruh saja vendor satpam untuk angkat. Karena kerjaan mereka. Wow. Bukannya nurut, tapi perintah balik sama saya. Tiba-tiba muncul amarah saya. Kurang ngajar. Kau siapa? Bisa menentukan satpam yang angkat barang ini. Ini di sini ini siapa yang pimpinan? Kau atau saya? Sambil saya pelototi mukanya begini. Nah, mau lanjut marah, tiba-tiba Roh bilang, enggak level. Kau pimpinan katanya. Kenapa kau mau lawan sama karyawan? Oh Tuhan, terima kasih. Saya merespon menuruti apa kata Roh saya. Dibanding saya menuruti tuntutan kedagingan saya. Ya iyalah, pimpinan tidak pernah salah. Pimpinan punya tugas hanya perintah-perintah saja. Tapi saya nurut apa kata Roh, maka saya angkat besi itu. Dan ada pegawai wanita di situ, dia lihat, maka kita berdua sama-sama mengangkatnya. Dan saya puji Tuhan, terlepas lagi hal-hal ini yang selalu kita pangkas. Sebab kedagingan itu ada ganjarannya loh. Bukan bilang kita buat begitu, tidak loh. Kalau tadi ganjaran amarah bisa-bisa kalau saya penyakit jantung, sudah tua, nafas sesak, bisa keok segera. Tapi yang dimaksud ganjaran di sini, di dalam Galatia 5 ayat 21, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ada 2 kemungkinan. Tidak disebutkan kau selamat kan tidak selamat. Tapi saya mau bilang, mungkin dia selamat. Tapi tidak akan menikmati hidup yang berkelimpahan yang Allah telah sediakan pada waktu kita mengaku dia sebagai Tuhan. Nah, ini yang biasa orang sebut itu biasanya bayi rohani. Kenapa bayi? Namanya bayi, tapi rohaninya, namanya bayi, tapi rohaninya kecil. Tubuhnya berjenggot, berkumis, rambut putih seperti saya. Tetapi yang tua itu kedagingannya, tetapi kerohanian tidak. Karena kenapa? Lebih cenderung mengikuti tuntutan. Bukan menuruti ya, tuntutan dagingnya dibanding menuruti apa kata Roh. Atau mungkin mereka tidak diselamatkan sebab dosa telah mengeraskan hati mereka begitu rupa. Nah, ini yang dimaksud nih di Matius 7 ayat 23. Kan enggak enak tuh. Dibilang, pada waktu itulah aku ini huruf besar akan berterus terang. Berarti selama ini bukan bilang Tuhan tidak berterus terang, tidak. Dia tunggu pertobatan kita. Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah. Kata enyahlah, WDDD. Itu keras loh. Daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kita mungkin bilang, sebelumnya dibilang, Tuhan, bukankah saya melayani kau? Betul, kau pakai namaku. Tapi kau pakai enggak caraku? Betul, kau bernubuat. Itu betul. Tetapi kau turutin enggak nubuat itu? Betul, kau melakukan mujizat. Apa betul itu mujizat daripada saya? Semua itu berkata bahwa inilah ganjaran yang paling saya berharap seberapa yang kita ada di Zoom tidak mengalami kondisi seperti ini. Pelayanan tidak menentukan kamu selamat. Tetapi percayalah, buah Roh yang kita wujudkan hari demi hari, kita dengan cara memangkaskan kedagingan kita, itu yang membuat kita kepada kekalahan. So,
Kalau begini apa penangkalnya ya? Ya pasti dong. Waktu Paulus mengajarkan kita, dia kasih solusi, yaitu penangkalnya. Nah, itu di ayat 16, Paulus dengan tegas dan mengajar dengan mengawali kata, maksudku. Saya bilang, baru saya dengar ini, maksudnya apa ini ya? Ternyata maksudnya tidak boleh tidak. Nah, mungkin maksudnya kita salah mengerti. Tidak apa-apa toh, sebentar daging, sebentar flesh, sebentar spirit, tidak apa-apa toh. Tapi Paulus bilang tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak. Kalau daging. Betul, kamu sekarang dari kedagingan menuju kepada buah roh perlu proses. Ada waktunya. Tapi ingat loh, kamu manusia roh. Jadi tidak boleh, harus, dan tidak ada toleransi. Dikatakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kalau kita balik lagi di 17 ayat dikatakan, pada waktu kita mengikuti apa kata roh, kedagingan kita tidak akan mungkin diikuti. Roh melakukan apa yang Allah ingin lakukan, tetapi daging ingin melakukan apa yang daging ingin lakukan. Roh selalu berlawanan dengan daging. Mungkin sekalipun kita punya pilihan, inilah maksud dari Paulus, pilihlah hidup menurut roh. Nah, kalau kita pilih menurut roh, jelas akan melahirkan yang namanya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dimulai tetapi, itulah penangkalnya. Aduh, saya tidak bisa ini. Tidak, tetapi kamu punya pilihan. Mulailah melihat buah roh, yaitu kasih. Ada 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan kepuasan diri. Tidak ada lagi, hanya 9. Gampang sekali ya. Hidup dalam roh hanya 9 dibanding kedagingan banyak. Terus saya bilang, nah ada juga 9 kasih karunia. 9 buah roh karunia, tapi saya tidak bahas ini. Yang lucunya ini dan menjadi pesan buat kita, kenapa buah roh ini dimulai dengan kasih. Nah, ternyata kalau saya mau bilang, buah roh adalah kasih. Nah, saya tidak akan bahas, mungkin menjadi perhatian kita saja. Itu buah roh adalah kasih kalau kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih adalah sabar. Bukankah ada buah roh itu kesabaran? Kasih murah hati, kemurahan, tidak cemburu, damai sejahtera, tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Itu kelemah lembutan. Dia tidak melakukan yang tidak sombong. Ia tidak pernah pemarah. Berarti penguasaan diri. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Itu berbicara kebaikan dan sukacita. Ia tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak menyimpang ke salah orang lain. Kasih, kebaikan, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu berbicara tentang kesabaran dan kesetiaan. Saya catat betul. Jadi buah roh adalah kasih. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa 9 buah roh ini bukan hasil kerjanya Liana, atau hasil kerjanya Pak Ben, tidak, atau hasil berdoa dari Pak Ben, kiralah masih karena borok, terima, tidak, melainkan buah dari Roh Kudus, bukan buah roh pribadi, tapi buah pribadi daripada Roh Kudus. Artinya apa? Buah-buah roh ini ada di dalam kita dan dihasilkan oleh pribadi di dalam diri kita. Setiap orang yang sudah lahir baru dan percaya, maka orang tersebut memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Artinya sudah tersimpan buah-buah roh itu. Kalau orang tidak memiliki Roh Kudus di dalam dirinya, berarti belum lahir baru. Nah, ada enggak di sini belum lahir baru, belum dibaptis dan sebagainya. Tidak semua orang yang ada dalam gereja adalah orang Kristen yang lahir baru. Tetapi orang Kristen yang sudah lahir baru pasti dia memiliki Roh Kudus
di dalam dirinya. Ditegaskan di 1 Korintus ayat 6, 17, dan 19 katakan, tetapi siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh, yaitu satu roh dengan Tuhan, satu roh dengan Yesus. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi Roh Kudus, ya, jadi Roh Kudus ini berdiam dalam orang percaya oleh karena kita memiliki buah daripada Roh Kudus. Saya percaya bahwa kalau kita terus hidup di dalam persekutuan, tadi dikatakan bersekutu dengan Tuhan, maka roh ini yang selalu akan nyata di dalam kehidupan kita dibanding kita kenyangkan kedagingan kita. Terus kita bilang, seberapa pentingkah perkembangan buah roh yang disebutkan di Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini dalam kehidupan seseorang? Ya, sangat penting. Tidak ada jalan. Hanya dengan buah roh ini maka kita bisa mewujudkan Yesus dan menerima warisan. Atau saya mau bilang begini, kalau kamu wujudkan Yesus dalam diri kamu, kalau mau kamu terima warisan dalam hidup kamu sepanjang kehidupan kamu, ayo hidup menurut roh, otomatis kita akan mempraktekkan, melakukan 9 buah roh ini. Kenapa? Karena itu yang saya bilang, buah roh adalah tentang, itu tadi saya bilang, menjadi seperti Yesus. Kalau 9 roh ini terus kita hidupi, maka gambar, orang tahu, pernah ketemu Tuhan enggak? Jujur saja, saya tidak pernah ketemu Tuhan. Tetapi gambarnya saya ketemu kepada orang-orang yang mewujudkan buah roh. Sampai saya tahu bahwa itu Tuhan Yesus. Saya ulangi, kita ini wakil daripada Tuhan, mewujudkan siapa itu Yesus, dengan cara mewujudkan buah roh itu, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Roma 8 ayat 9 dikatakan, sebab semua orang yang dipilih dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambarnya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini terjadi wujud Yesus. Yang kedua, buah roh adalah hasil dari persekutuan yang tidak terputus dengan Kristus. Saya tidak percaya orang bilang, saya lo rajin bersekutu. Tetapi buah roh yang dimaksud 9 ini tidak pernah lebih dominan di dalam menjalani kehidupan mereka, tetapi yang dominan selalu kedanginan mereka. Menghakimi orang lah, ya, tidak punya belas kasih lah, tidak pernah mensejahterakan orang, hidupnya egois, tidak pernah mementingkan orang lain, hanya aku, haknya saja, dan sebagainya. Ini ciri-cirinya. Sebab di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 17 bisa dibaca, tetapi saya hanya mengambil di ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Itu berbicara warisan. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Wujud Kristus muncul tuh. Kapan kita bersinggungan dengan orang, Bapa dipermuliakan, maka wujud roh itu pasti ada. Kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jangan bangga kalau kita tidak pernah mempraktikkan 9 roh, memang betul. Kadangkala kita tidak tajam di 9 buah roh, tetapi saya yakin, pasti sepanjang kehidupan kita, ayo, mungkin selama ini 2% saya mungkin sabar, tapi saya tidak baik hati. Mungkin saya punya penguasaan diri, tapi saya pelit.
Itu tingkatannya kita mesti tingkatkan terus. Oke, kita lanjut. Bisa dapat anunya Pak Ben? Oh ya, oke. Bisa, Teh. Bisa ya. Ayat 8. Ya tadi ya, itu menerima wujud Yesus di. Nah, kita lanjut ke 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini yang 20 bilang. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau orang mau kenal liana, kenal buahnya. Bukan buah mangga, bukan buah jeruk. Tidak, buah rohnya. Adakah 9 buah roh itu selama dia bergaul dengan Pak Ben muncul? Yaitu kemurahan hati, sering-seringlah traktir Pak Ben. Ya, atau penguasaan diri. Pak Ben mungkin, aduh, ini Pak Ben lagi, tapi kita munculkan penguasaan diri. Itu yang dimaksud. Nah, yang terakhir di bawah, setiap makhluk hidup diciptakan untuk menghasilkan. Dimaksud menghasilkan buah. Sebab di dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu berfirmanlah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan ini, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita mau kuasanya saja. Ini dia, berkuasalah. Kita mau kuasanya saja. Nggak bisa. Gambarnya dulu muncul. Kalau sudah ada gambar Kristus dalam kita, dan kita wujudkan dalam bentuk buah itu, maka kuasa itu berlaku. Kita balik. Kita mau kuasanya aja. Nah, itu yang saya bilang, jangan sampai tadi di dalam Matius 7 dikatakan, hai, enyala engkau pembuat kejahatan. Aku memakai namamu, tetapi buah roh kamu tidak nikmati. Begitu banyak itu ini peringatan ganjar orang yang terus memperlakukan tuntutan kedagingannya. Itu berat loh. Itu orang-orang bukan orang tidak percaya. Orang yang sudah tahu firman, bahkan seperti saya, sudah khotbah, tapi kalau tidak melakukan buah roh ini sangat-sangat mengerikan ganjarannya. Supaya jelas, saya tutup dengan kesaksian. Sekarang saya umur 57. Saya masih bekerja di salah satu bank swasta milik Antoni Salim. Saya sengaja bilang Antoni Salim, artinya saya bekerja bukan di perusahaan yang ece-ece. Karena saya juga bukan ece-ece. Karena itu yang tadi dibilang Pak Arifin bilang, kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa kita ini makhluk yang paling mulia di muka bumi. Nah, sehingga kita ini apa saja yang kita kerja dibuat berhasil. Puji Tuhan, saya malah bergabung dalam masa pandemi. Nah, pertama kali masuk, saya melihat pertama kali saya masuk, ada satu kondisi yang tidak wajar, tidak umum, tidak representatif, tidak mewakili wujud atau gambar dari sebuah kantor umumnya. Nah, padahal ini saya tahu ini karena pengalaman saya pada 2 bank selama 27 tahun. Di mana saya pernah dilatih, ini loh gambar daripada kantor loh, inilah pola kerja sebagai kantor lah. Bahkan saya pernah merintis pembukaan kantor baru, bahkan saya pernah menjadi tahap pengajar. Nah, sangat jelas terlihat bahwa kantornya kotor, fasilitas kantor berantakan. Yang sangat mengerikan bahwa bisnis kita adalah bisnis people. Sama, Tuhan ini berbisnis bukan bisnis harta loh. Kamu punya harta, tidak. Dia bisnis hidup kita. Artinya Tuhan berhubungan dengan kita. Sama, kantor daripada Antoni Salim ini, dia berharap bahwa manusia yang diharapkan ini, itu bisa memberikan kontribusi. Tapi apa yang terjadi? Dampaknya tidak signifikan. Sudah berjalan 3 tahun, mengalami kerugian miliaran. Nah, saya tahu, saya punya pengalaman, saya pernah dilatih, saya pernah mengajar.
Karena saya kuat di dalam kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu buah roh yang berbicara tentang apa? Dapat diandalkan, jujur, ya dapat dipercaya, akurat. Dan waktu saya dibilang, kamu bisa enggak merubah yang rugi menjadi untung? Yes. Karena buah roh itu tidak pernah ditentang hukum. Dan saya tahu itu saya lakukan selama 27 tahun. Dan apa yang terjadi? Saya hanya bergaul selama 8 bulan. Saya mulai Januari 2021, perusahaan yang saya pimpin untung. Man-to-man untung. Dan terakhir saya sudah harus mengakhiri kontrak saya. Saya tidak mengejar status saya menjadi karyawan tetap, karena mengingat usia saya sudah 57. Tidak mungkin. Tetapi saya punya mindset bahwa selama saya ada di muka bumi, saya harus menghasilkan buah untuk mempermuliakan Tuhan yang sudah memberikan saya nyawanya karena kasih yang begitu besar. Cukup kasih saja dia menghargai saya. Dan saya tangkap kasih itu, maka saya praktekkan salah satu kesetiaan itu. Dan 27 April saya harus mengakhiri di perusahaan. Saya tidak banyak tuntut, tapi saya tahu buah roh itu tidak pernah ditentang oleh hukum apapun. Maka pada waktu saya ditelepon, saya tahu pasti saya akan dilanjutkan. Dibanding orang yang sudah stay 3 tahun, tapi tiba-tiba dia di PHK. Dia tidak tahu. Kenapa? Pada waktu saya datang di kantor itu, dia tidak tahu apa yang terjadi. Dan dia tanya, kamu apa Liana? Saya bilang, maaf, saya harus serah terima pimpinan. Maka disitulah dia kaget. Apa yang terjadi dengan hidup kita? Jangan sampai kita memulai dengan kebenaran. Kita memulai dengan roh. Pada akhirnya kita akan binasa. Kita tabur kedagingan, kita pasti akan tuai kebinasaan. Dan saya percaya, inilah yang saya lakukan, khusus satu buah kesetiaan. Dia tidak pernah mengingkari. Dalam usia sudah tua, maksudnya tua tapi produktif. Karena hikmat Tuhan turun. Saya tahu permasalahan yang terjadi untuk perusahaan itu. Dan disingkat cerita saya tetap diperpanjang sampai 2022. Artinya di usia saya menjalani 58. Ada lagi, saya yakin orang yang menyaksikan via Zoom ini ada masih muda, masih produktif, tapi tidak punya kesempatan. Hai, saya mau bilang, kalau kamu mau dipilih untuk menjadi pemimpin, kalau kamu mau pilih dipercaya, kalau kamu mau dipilih untuk mengerjakan pekerjaan besar, kalau kamu mau mempermuliakan Tuhan, satu kesaksian saya, ayo, terus asa kesetiaan. Saya yakin satu waktu Tuhan akan mempromosikan engkau. Sebab kesetiaan itu pasti juga ada menyangkut tentang kesabaran dan sebagainya. Demikian, sekian Pak Ben. Terima kasih Pak Ben. Sorry, mungkin lewat 2 menit.